Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Nur Ihsan dari Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Prodi Ilmu Komunikasi Akreditasi A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori penstrukturan dari teori komunikasi. Di sini saya akan presentasi bersama rekan saya yang bernama Muhammad Bagas Pramono. Langsung saja kita ke tokoh teori penstrukturan. Yang pertama ada Anthony Giddens, yang kedua ada David Seybold, yang ketiga ada Marshall Scott Poole, yang keempat ada Robert McPhee. Selanjutnya sejarah teori penstrukturan. Anthony Giddens, seorang ahli sosiologi, percaya bahwa institusi-institusi sosial diproduksi, direproduksi, dan ditransformasi melalui penggunaan aturan. Giddens memandang aturan sosial sebagai pedagang bermata dua, karena struktur dan aturan-aturan yang kita buat membatasi perilaku kita. Namun aturan yang sama juga memungkinkan kita untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Kita perlu aturan untuk menuntun keputusan kita tentang bagaimana kita diharapkan untuk berperilaku. Giddens menunjukkan bahwa kunci untuk membuat arah komunikasi yang terjadi dalam kelompok-kelompok dan organisasi adalah dengan menguji aturan yang dipakai sebagai dasar mereka. Organisasi dapat terlibat dalam berbagai perilaku atau kebiasaan, termasuk proses asimilasi karyawan baru dan penilaian kerja. Teori penstrukturan adaptif yang menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok kerja menggunakan dan secara strategis mengadaptasi teknologi informasi, aturan, dan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau kelompok. Penstrukturan memungkinkan orang untuk memahami pola perilaku mereka, struktur sistem sosial mereka, sehubungan dengan kelompok-kelompok kecil. Penstrukturan memberikan fondasi yang berguna untuk meneliti dampak dari aturan-aturan dan sumber daya terhadap keputusan kelompok dan komunikasi organisasi, dan membantu menjelaskan bagaimana aturan ini diubah atau dikonfirmasi melalui interaksi. Pengertian penstrukturan Anthony Giddens tentang strukturasi adalah proses akibat yang tidak diharapkan dari tindakan menciptakan norma, aturan, dan susunan sosial lain yang membatasi untuk memengaruhi tindakan di masa depan. Pengertian umum yaitu penstrukturan memungkinkan orang untuk memahami pola perilaku mereka, struktur sosial, sistem sosial mereka. Selanjutnya ada asumsi-asumsi teori penstrukturan. Ada asumsi dasar yang memandu teori penstrukturan adaptif. Yang pertama, kelompok dan organisasi diproduksi serta direproduksi melalui tindakan dan perilaku. Yang kedua, aturan komunikasi berfungsi baik sebagai media untuk dan hasil dari interaksi. Struktur kekuasaan yang hadir dalam organisasi dan membimbing proses pengambilan keputusan. Asumsi pertama, Giddens mengusulkan bahwa setiap tindakan atas perilaku menghasilkan sesuatu yang baru dalam produksi bertindak beda atau fresh act. Setiap tindakan atas perilaku di mana kelompok atau organisasi terlibat dipengaruhi dan terpengaruh oleh masa lalu. Yang kedua, asumsi kedua dari teori penstrukturan adaptif adalah gagasan bahwa aturan secara bersamaan memberikan pedoman bagi perilaku individu. Asumsi yang ketiga yang menuntun teori penstrukturan adaptif berpendapat bahwa kekuasaan merupakan kekuatan yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya ada konsep sentral teori penstrukturan. Yang pertama ada agensi dan reflektivitas. Agensi didefinisikan sebagai perilaku atau kegiatan tertentu yang dilakukan manusia dan yang diarahkan oleh aturan dan konteks di mana interaksi itu terjadi. Agen merujuk pada orang yang terlibat dalam perilaku-perilaku ini. Reflektivitas atau reflexivity merujuk pada kemampuan para aktor untuk memonitor tindakan-tindakan dari perilaku mereka. Di sini ada level kesadaran diskursif, yaitu kemampuan seseorang untuk mengemukakan tujuan atau perilaku personal. Yang kedua ada kesadaran praktis, ketidakmampuan seseorang untuk mengemukakan tujuan atau perilaku personal. Selanjutnya ada dualitas struktur. Aturan dan sumber daya digunakan untuk mengarahkan keputusan organisasi mengenai perilaku atau tindakan. Sumber daya atau resource merujuk pada kekuasaan yang dibawa aktor ke dalam atau organisasi. Ada dua sumber daya, yaitu sumber daya alokatif dan sumber daya otoritas. Yang pertama, sumber daya alokatif
yaitu bantuan material yang digunakan untuk membantu kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, sumber daya otoritas adalah bantuan interpersonal yang digunakan untuk membantu kelompok dalam mencapai tujuan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bakas Pramono. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Arif tentang teori penstrukturan. Untuk yang pertama, mengenai kekuasaan penghargaan atau reward power. Nah, untuk kekuasaan penghargaan sendiri ini persepsi seorang bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan positif. Kekuasaan penghargaan adalah sumber daya yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi. Jadi kekuasaan penghargaan datang dalam bentuk pujian atau penghargaan material dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah kekuasaan korsif atau coercive power. Didasarkan pada harapan bahwa seseorang individu memiliki kemampuan untuk hukuman yang semestinya. Persepsi bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk menghukum Anda. Jadi di sini untuk korsif mempengaruhi kepuasan dan kemampuan untuk menghukum seseorang. Untuk selanjutnya adalah kekuasaan rujukan referent power. Kemampuan individu untuk terlibat kepatuhan didasarkan pada kenyataan bahwa hubungan pribadi telah dibentuk antara dua peserta interaksi. Persepsi bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk mencapai kepatuhan karena hubungan pribadi yang diciptakan. Di sini kekuasaan rujukan itu didasarkan oleh keramahan yang menunjukkan minat seseorang. Yang selanjutnya adalah kekuasaan legitimasi, legitimate power. Kekuasaan legitimasi adalah sumber daya yang membimbing keputusan mereka. Jenis kekuasaan dikaitkan dengan hak seseorang untuk menggunakan pengaruh. Di sini kekuasaan legitimasi dikaitkan dengan hak seseorang untuk menggunakan pengaruh atau melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Yang selanjutnya adalah kekuasaan ahli atau expert power. Persepsi bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh karena pengetahuan atau keahlian mereka. Di sini expert power berfungsi sebagai sumber daya dalam keputusan memberikan pengaruh kepada orang lain atau bisa disebut dengan persuasif. Nah, untuk selanjutnya adalah integrasi sosial, social integration. Integrasi sosial atau social integration. Integrasi sosial mengacu pada timbal balik terhadap perilaku komunikasi antara seseorang dalam interaksi. Jadi di sini proses integrasi sosial sepenuhnya berdasarkan pada struktur yang mengingat-ingat ulang dari interaksi yang lalu. Nah, ini integrasi sosial ini dilandasi dengan proses yang interaksi yang intensif. Jadi misal orang yang hanya bertemu dengan satu orang itu akan terbatas. Tapi kalau semua ada dua orang atau lebih itu akan menjadi sebuah timbal balik perilaku komunikasi dalam sebuah interaksi itu. Untuk selanjutnya adalah penerapan terhadap waktu dan ruang. Ruang dipandang sebagai elemen kontekstual yang memiliki arti bagi beberapa anggota kelompok atau organisasi. Unsur-unsur ruang dan waktu adalah faktor yang memungkinkan kita untuk terlibat dalam komunikasi itu. Yang selanjutnya adalah integrasi, kritik, dan penutupan. Organisasi adalah bagian utama dari kehidupan kita. Teori penstrukturan adaptif memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami peluang komunikasi ini. Di antara kriteria yang relevan untuk mengevaluasi teori. Integrasi. Di sini integrasi terdapat 3 poin. Yang poin pertama ada tradisi komunikasi, konteks komunikasi, dan pendekatan untuk mengetahui. Nah, di tradisi komunikasi ini terdapat retoris, semiotik, fenomenologis, sibernetika, sosiopsikologis, sosiokultural, dan kritis. Untuk konteks komunikasi sendiri ini terdapat intrapersonal, interpersonal, kelompok kecil, organisasi, publik, massa, dan kultural. Untuk pendekatan untuk mengetahui sendiri ini ada positivistik dan interpretatif dan kritis. Selanjutnya adalah kritik. Kritik ini ada kriteria evaluasi, dan di kriteria evaluasi sendiri ini terdapat ruang lingkup, konsistensi logis, parsimoni, utilitas, kemampuan uji, Heurism, dan uji waktu. Untuk selanjutnya adalah ruang lingkup. Teori penstrukturan adaptif dapat diterapkan untuk berbagai pengaturan sosial yang melibatkan tim dan kelompok-kelompok kecil dan sejumlah interaksi komunikasi. Terakhir ini adalah parsimoni. Di sini parsimoni membutuhkan wawasan
dan pemahaman tentang aturan historis yang dibawa ke sebuah organisasi oleh masing-masing anggota itu tersendiri. Demikian presentasi untuk kelompok kami tentang teori penstrukturan. Apabila ada salah kata, mohon untuk dijadikan maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.